Menjelang abad ke-16 Masehi, daerah Nusantara dan Semenanjung Malaya merupakan medan pertempuran menentang penjajahan imperialisme Barat. Portugis, Belanda, dan Inggris di bawah komando kepemimpinan para sultan dan raja-raja. Laksamana Tangguh pun dikerahkan untuk meredam penjajahan imperialisme Barat tersebut. Yang dipentaskan dalam drama kolosal Admiral Laksamana Kemala Hayati. Pada tahun 1589 Masehi, armada Portugis dan Johor secara sporadis dihantam oleh armada Aceh. Invasi saat itu dipimpin langsung oleh Sultan Riayat Syah Al-Mukamil. Walau kehilangan 2 orang laksamana dan 1.000 orang prajurit, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan armada Kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu dari 2 laksamana yang syahid adalah Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif yang merupakan suami dari Kemala Hayati. Peperangan ini pun dikenal dengan Perang Teluk Aru. Garis pantai Malaka sudah terlihat. Kibarkan panji. Siapkan pasukan. Ambil posisi serang. Ya, Baginda. Kibarkan panji. Allahu Akbar. Otimang kemuda. Cari. Siap-siap Pak Kanunan. Oleh Pak Meriam! Ya, Sultan! Saya mau meriam 2 orang! Ya, pegang! Jaga pemuda Rikon! Pegang, siap-siap posisi! Jun! Timbang! Masuk! Pegang pasok tebak! Pasok tu! Bedun! Timbang! Bedun lain ni ke? Pegang, tarik tu. Bedun. Jatuh posisi. Ya, pegang. Tiba. Masuk. Pegang masuk tebak. Betul. Bersiap meriam raya. Tiba. Hancur wajah kapal bertanu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ampun Baginda, apakah gerangan yang terjadi? Lihat panji itu. Ini pertanda tidak baik bagi armada kita. Ampun Baginda, bukankah itu isyarat kemenangan? Benar. Namun panji setengah tiang itu adalah armada Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif. Benar Baginda. Itu adalah armada Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abbas, kemenangan sudah kita raih. Bentuk formasi perisai. Hindari jatuhnya korban lebih banyak. Kita kembali ke Darussalam. Daulat Tuanku. Berdebat kemuda! Darussalam!
Pegang teguhlah apa yang sudah diberikan dan yang ditinggalkannya pada kita semua. Semoga para mujahid dan syuhada dikumpulkan di tempat terbaik di sisi ini. Amin ya rabbal alamin. Bertahan melihat tugasku. Tahun 1599, Komandan Ekspedisi Belanda, Cornelis de Hartmann bersaudara, tiba di pelabuhan Aceh. Pada awalnya, Sultan menerima de Hartmann, hingga de Hartmann bersaudara yang tidak punya malu itu menghina Sultan. Belanda yang sebelumnya sudah bertikai dengan Kesultanan Banten di Jawa Barat memutuskan untuk menyerang kerajaan Aceh. Malahayati memimpin pasukan Inong Bale untuk menyambut kedatangan Belanda. Kejadian ini berujung dengan matinya Cornelis de Hartmann dalam pertarungan 1 lawan 1 di atas dek kapal. Apakah yang lain sudah berangkat? Belum, Laksamana. Kita yang pertama. Baik, mari kita beraksi. Gat, Laksamana. Saya datang atas nama Sultan Al-Adin Riayat Syah Said Al-Mukamil. Anda, Cornelius de Hartmann, telah melanggar hukum Kesultanan Aceh Darussalam. Itikat baik Sultan Anda balas dengan pengkhianatan. Saudara Anda, Frederick de Hartmann, telah kami tahan. Saya tahu itu, ha? Hal itulah aku singgah di sini. Hei, siapa kau berani menaiki kapalku, ha? Hei, siapa wanita itu? Dia Malahayati. Laksamana itu? Sudah tidak ada laki-laki kah di Aceh hingga Sultan mengirim perempuan menantangku. Hah, tidak perlu laki-laki Aceh untuk menghadapi pengecut seperti kalian. Apa? Habisi mereka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Untuk menambah kekuatan armada laut pasca jatuhnya Malaka, Sultan Riayat Syah Al-Mukamil menunjuk Malahayati sebagai admiral pertama. Meskipun Malahayati seorang wanita, para mujahid dari seluruh negeri sangat menghormatinya. Malahayati pun telah membuktikan dirinya sebagai komandan yang handal dalam pertempuran melawan Portugis dan Belanda. Abbas, Daulat tuanku. pergilah dan jemput ke Malahayati. Ada hal penting yang perlu aku sampaikan padanya. Daulat tuanku.
Sultan Al-Mukamil telah berusia senja saat dia berkuasa. Sebelumnya hampir 30 tahun, Aceh dalam keadaan tidak stabil dikarenakan politik dalam negeri yang penuh intrik. Oleh sebab itu, Sultan Al-Mukamil mengambil sikap untuk mempersiapkan pemimpin Aceh masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat Sultan Aceh Darussalam Ala ad-Din Riayat Syah Syahid Al-Mukamil, hamba menghadap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Kemala Hayati, sudah ku dengar tindakanmu di Laut Aceh terhadap para pembohong itu. Dan aku pun ingin memenuhi keinginanmu, Malahayati. Apakah kau bersedia syahid demi Kesultanan Aceh? Insya Allah, jihad membela agama dan rakyat Aceh dari ketidakadilan menjadi cita-cita kami semua. Bagus. Aku akan mengangkat Malahayati sebagai salah satu laksamana kerajaan Aceh. Apakah ada yang keberatan? Malahayati, mendengarlah. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Tahun 1600, armada Belanda dipimpin oleh Paulus van Garden. Mereka merampok dan menenggelamkan kapal dagang Aceh yang dipenuhi oleh rempah-rempah. Pasca insiden ini, pada bulan Juni 1601, Laksamana Kemala Hayati menangkap Admiral Jacob van Neck saat berlayar di perairan Aceh. Setelah berbagai insiden penghadangan, ekspedisi Angkatan Laut Belanda, Maurits van Oren, mengirim Admiral Laurens Becker dan Gerard de Rooy dengan membawa surat permohonan maaf kepada Kesultanan Aceh. Laksamana, data intelijen mengatakan 4 buah kapal utusan Belanda sedang menuju kemari. Apa yang mereka inginkan untuk datang kemari? Perang? Mereka utusan dari Maurits van Oren. Good God. Manfaatkan mereka atas pembajakan yang dilakukan Van Garden. Gad Laksamana. Admiral, Komisaris, silakan duduk. Saya tahu maksud dari kedatangan Anda. Namun satu hal yang harus Anda ketahui. Orang-orang Anda telah banyak melakukan pelanggaran hukum di perairan ini. Atas perbuatan mereka, maka kerajaan Anda lah yang harus bertanggung jawab. Pangeran Maurits sangat menyesalkan peristiwa itu. Dan untuk itu pula kami datang menghadap ingin menyelesaikan masalah ini. Dan Pangeran Maurits pun berniat agar perdagangan terjalin baik dengan kerajaan Aceh.
Dan pangeran pun memohon untuk dapat membebaskan Frederick de Houtman dari tahanan. Hanya Sultan yang dapat memutuskan. Reputasi Laksamana Kemalahayati sebagai penjaga Kesultanan Aceh membuat Inggris lebih memilih menggunakan langkah diplomasi untuk dapat memasuki Selat Malaka. Ratu Elizabeth I mengirim James Lancaster kepada Sultan Aceh. Hasil dari negosiasi tersebut, perjanjian pembukaan rute kapal dagang Inggris ke Jawa yang disusul dengan pembukaan kantor cabang Inggris di Banten. Kita dapat perintah dari Sultan. Bersihkan jalur laut mulai dari teluk ini hingga ke Selat Malaka. Kepada perwira tinggi armada, laksanakan tugas dengan baik. Baik, Laksamana. Jut Limpa dan Merah Insen, ikut saya. Kita selesaikan masalah di Kesultanan seperti yang sudah kita rencanakan. Baik, Laksamana. Tidak lama kemudian, armada besar Portugis di bawah pimpinan Martin Alfonso bertekad ingin membalaskan dendamnya kepada Sultan Al-Mukamil dikarenakan telah menerima pesaingnya. 2 benteng pun direbut, salah satunya di daerah Lebo yang merupakan daerah penting bagi Kesultanan Aceh. Kapitan, siapkan pasukan. Labuhkan semua armada. Turunkan jangkar. Rebut dan hancurkan benteng itu. Kita harus memberikan pelajaran kepada kerajaan Aceh sekarang juga. Dalam situasi yang sangat genting ini pula, intrik di dalam Kesultanan Aceh pun memuncak. Sultan Al-Mukamil dikhianati oleh putranya. Laksamana Kemalahayati pun menyikapi keadaan ini dengan meminta kepada Sultan Al-Mukamil untuk melepaskan Dharma Wangsa atau yang lebih dikenal dengan Sultan Iskandar Muda. Pengawal, buka pintu besi ini. Perintah Sultan agar membebaskan Pangeran Muda. Ged, Laksamana. Menyola Genyan. Bersiap laju pasukan. Kita habiskan KP Portugisnya. Tidak ada ampun bagi mereka. Allahu Akbar! Nakar rasa pedangnya!
Sultan Mansur Shah sudah mengingatkan kalian. Tanah ini haram untukmu. Terakhir ku ingatkan, jangan pernah menginjak dan kotori Nanggo Darussalamnya. Tanpa pamrih. Sungguh perjuangan ini fisabilillah. Ini negeri para syuhada. Ini negeri yang tidak pernah rela untuk dijajah. Ketahuilah olehmu sekalian, aku Kemala Hayati kuserahkan jiwa dan raga demi kesucian negeri ini. Sekarang naik kapalmu dan kita arungi samudra. Laksamana Kemala Hayati, kisah perjuangan seorang perempuan Aceh dalam mempertahankan kedaulatan bangsanya. Sebagai lulusan terbaik Mahat Darul Baitul Maqdis jurusan kemaritiman di Aceh. Keberanian seorang perempuan intelektual ini tidak hanya berlaga di medan perang, tetapi juga sebagai diplomat ahli kerajaan dalam berbagai hubungan internasional. Kemala Hayati pun ikut aktif dalam berbagai aksi militer dan aktivitas politik kepemerintahan. Ia tidak hanya mengandalkan posisinya sebagai elit kerajaan, akan tetapi Laksamana Kemala Hayati pun memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil berbagai keputusan sulit dalam dunia kemiliteran maupun politik kepemerintahan. Laksamana Kemala Hayati, jasamu akan tetap dikenang dan kami jadikan semangat untuk membela agama dan kedaulatan bangsa serta keutuhan negara Republik Indonesia.